Punya rezeki, punya harta dikeluarkan untuk merayakan hari ulang tahunnya Rasulullah, hari ulang tahunnya Nabi yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Seandainya kalau kamu merayakan peringatan Maulid, kamu habiskan rezeki kamu buat acara Maulid, seandainya nanti kamu tahu Rasulullah bakal ganti di akhirat ini. Gantinya berupa apa? Bukan duit, bukan harta, bukan emas, tapi gantinya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saling kita. Mau saling nggak sama Rasul? Mau nggak? Mau, harus mau. Karena apa? Karena Rasulullah yang akan menyelamatkan kita masuk surga. Seandainya tidak ada Rasulullah, coba agama Islam tidak sempurna. Rasulullah yang mengajarkan tata cara sholat yang benar, Rasulullah yang mengajarkan tata cara adab membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Tapi kalau tidak ada Rasulullah, perempuan yang beragama Islam bebas buka baju, buka aurat, habis temen, matanya langsung tanda tanya atau enggak burung emas. Tapi karena beruntung adanya baginda Rasulullah SAW, kembali lagi, kenapa sih kita merayakan peringatan Maulid? Itu tadi tandanya kita mencintai baginda Rasulullah, diganti sama Rasulullah. Ada sebuah kisah seorang anak muda yang begitu cinta dengan Rasulullah SAW. Nih dengar ini buat contoh. Orang itu cinta dengan Rasulullah ketika datang tanggal 11 Rabiul Awal, dia bergembira. Tapi satu kendalanya, dia ingin mengadakan maulid, dia ingin merayakan lahirnya Rasulullah, tapi tidak punya duit. Gak punya duit. Kalau ngadain maulid pasti harus punya duit. Buat apa? Ngasih kue, ngasih makan, ya kan? Terus bikin berkat, ya kan? Terus apa lagi? Ngasih gurunya, ngasih ustaz, ngasih yang ceramah, ngasih snack, ya kan? Akuan buat mie. Coba kalau maulid kagak ada makanan, pada dateng nggak? Oh enggak. Mikirnya makanan doang. Kalau maulid nggak ada makanannya, dijamin pasti sepi. Ada yang maulidnya pakai sembako, ada yang maulidnya pakai nasi kebuli, pakai nampan, pakai kambing tuh. Itu biasanya maulidnya ada habibnya tuh. Terus ada juga yang maulidnya pakai berkat. Kalau orang zaman dulu, pernah nggak orang tua kamu maulid Nabi terus dapat apa berkat nasi, tapi kayak apa tuh, kayak apa untuk yang itu tuh yang warna-warni, terus ditutupin tuh kayak mangkok gitu, tapi dia plastik. Nah itu zaman dulu tuh, nasi isinya nasi, kentang, telur bulat. Nah itu tuh, itu maulid zaman dulu tuh. Coba maulid hadiahnya, coba maulid datang maulid cuman aqua, datang nggak? Pada gue datang nggak? Berarti ngincer makanannya doang nih. Kacau. Kenapa maulid harus ada makanan? Ayo. Sembah. Dengerin. Ketika kita mengadakan maulid, coba kita lihat. Ada orang duduk nungguin, perhatiin tuh yang ceramah, yang baca tahlil, yang baca maulid. Kira-kira capek nggak? Harus dikasih hadiah nggak? Dikasih hadiahnya apa? Makan. Hadiahnya begitu.
Coba kalau dia capek, brutu, pusing, kagak dikasih hadiah, marah-marah nggak pulang? Marah-marah. Misalnya Nafis hadir maulid di rumahnya Paris, cuman nggak dikasih apa-apa, pasti Nafis marah-marah. Suwe banget ya, gua kagak dikasih makan, gua besok kagak mau datang lagi. Dia ngundang, gua mau datang, cuma dikasih aqua. Tapi ada orang yang ikhlas bila kita kembali lagi, tandanya kita cinta kepada baginda Rasul. Itu kata Nabi Muhammad tuh nanti diganti tuh. Orang yang mengeluarkan hartanya, menghabiskan hartanya untuk Nabi Muhammad, nanti Rasulullah ganti. Kapan? Di akhirat dipanggil sama Nabi Muhammad. Wahai fulan, kamu dulu ngadain maulid kan? Ngadain ngerayain ulang tahun saya. Sini, bertemu dengan saya. Akhirnya kamu salim, bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa dipeluk dengan Nabi Muhammad, bisa dikasih cincin nanti, bukan cincin batu akik, cincin ada tuh nanti di surga. Ribuan orang ngantri bertemu dengan Rasulullah, tapi kamu cintanya dengan Rasulullah. Setiap ada acara tentang Nabi Muhammad, kamu merayakannya, Rasulullah langsung manggil kamu paling depan, bisa langsung ketemu lagi. Alif misalnya, misal Alif sering ngadain maulid di rumah sama Isra Mi'raj dan lain-lainnya, karena cintanya dengan Rasulullah dipanggil sama Nabi Muhammad. Alif maju sini, panggil tuh, langsung ketemu Rasulullah, langsung dipet. Coba kalau nabinya Nafis, Alif sini, maju, bukan dipeluk, malah diapain? Diusir. Tapi yang paling sempurna adalah Rasulullah. Ada kisah singkat nih, sekalian kita tutup. Kisah singkat, ada seorang pemuda, dia cinta dengan Rasulullah. Dia ingin ngadain maulid tuh, tapi dia nggak punya duit. Akhirnya tuh orang saking bergembiranya, datang bulan maulid, dia naik ngendarain kuda kenceng ke kampung sebelah. Ada anak raja masih kecil, umur 5 tahun, lagi main di depan, ditabrak dar, mati, meninggal dunia. Dar ditabrak. Kalau Alif nggak meninggal, mental. Akhirnya meninggal dunia. Gak taunya nih anak yang umur 5 tahun, anaknya seorang raja. Dipanggil tuh yang mengendarai kuda. Kalau Nabi sudah kabur, kalau dia nggak kabur, langsung berhenti minta tanggung jawab. Dipanggil sama raja, woi fulan sini. Akhirnya datang, akhirnya dihukum dengan pengawalnya karena sudah membunuh anak raja, menabrak anak raja hingga tewas. Akhirnya dipenjara. Karena besoknya tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad tuh, subuh kalau Nabi Muhammad. Itu dia di penjara tuh. Dia bingung, ya Allah, apa kata tuh orang? Ya Allah, saya ini di penjara, saya nggak bisa bersenang-senang gitu. Keliling kuda dengan kuda saya, bergembira, merayakan Maulid Nabi. Tapi saya nggak punya uang, gimana ya Allah? Akhirnya tuh orang pemuda berdoa tiap malam, minta, ya Allah mudahkanlah urusan saya mudahin ya Allah. Akhirnya besok pagi, kalau orang kita membunuh orang pasti dibalas dengan hukuman Akhirnya tuh dibawa, ditemuin seorang raja ingin dihukum mati, tapi karena doanya dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Nih perhatiin, kalau kamu baca Al-Quran, kalau kamu baca tahlil, baca apapun, bawa-bawa nama Nabi Muhammad, insya Allah berkah kamu nanti dibawa mulu sama Nabi Muhammad di akhirat. Misalnya jangan habis mulu, misalnya Fadli, Isianan,
Kalau pagi mau baca Al-Quran, buat Nabi Muhammad, Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Di bawah nanti Rasulullah manggil, Fadli kamu manggil nama saya dulu, sini, kasih dah, minyak nyong nyong. Kasih minyak nyong nyong. Oh minyak nyong nyong Nabi tuh luar biasa. Coba kalau minyak nyong nyong Alfat, baunya apa? Puasa. Akhirnya tuh doanya seorang pemuda itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya seorang raja itu terbuka dan dipanggil seorang pemuda itu, wahai pemuda, kenapa kamu mengendarai kuda cepat sehingga nabrak anak saya hingga tewas? Apa kata seorang pemuda tersebut? Wahai raja, sesungguhnya kau tahu ini hari lahirnya Nabi saya. Wajar kalau saya bergembira, wajar kalau saya bersenang-senang. Saya tidak tahu kalau ada itu anak kecil. Kalau itu anakmu, saya tidak tahu. Akhirnya hati raja dibuka sama Allah hatinya. Siapa nabimu? Nabi saya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tuh orang gak punya duit. Akhirnya kata tuh raja gini, berapa butuh biaya kamu mengadakan maulid? Kata seorang anak muda tersebut, tidak banyak. Saya ingin mengadakan maulid di kampung saya, biar kampung saya mengenal nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tuh raja kasih 3 karung emas. Lalu tuh anak muda pulang bergembira, ngadain maulid, kampung sebelah diundang, kampung sebelah diundang, dan lain-lainnya diundang, sama alim ulama diundang. Akhirnya tuh pemuda tersebut mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak takut, gak punya uang. Itu contohnya tuh. Cuman berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad, langsung dikasih rezeki. Oh, luar biasa. Itu contohnya. Kalau kita mau apa-apa, makanya kita mau pergi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa nama Nabi Rasulullah. Nggak punya duit, dah. Bawa nama Nabi Muhammad. Nanti dipanggil sama Rasulullah. Nafis, ya. Sini, nih. Come here, come. Mau yang mana ceweknya Nafis? Itu ada yang Jepang, ada yang Arab, ada yang Indonesia. Mau yang mana? Hidungnya Indonesia. Tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya. Tapi suka yang Jepang tak? Mantap. Tiga-tiganya. Kurang satu. Nah pokoknya begitu. Ingat satu kalau mau dapat bidadari. Kamu ke masjid, ke musola, ada sampah, bersihin. Itu hadiahnya bidadari. Nah, itulah tandanya seseorang pemuda tersebut cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semua nih kemarin alhamdulillah kita ngadain kegiatan maulid, tandanya kita cinta dengan baginda Rasul. Berdakwah tuh si Arin. Ya. Kadang ada orang yang ngatain maulid itu bid'ah. Jangan dengerin. Kamu ngadain aja maulid, ramehin. Woi berisik banget lu, berisik banget. Ada orang begitu tuh, berisik lu, gue pusing. Ada orang begitu kan, berisik banget, bodo amat. Gak usah pikirin. Yang penting kita ngadain mau. Orang yang kayak gitu berurusannya langsung sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh, kalau di akhir-akhir kan kalau mau baca Al-Fatihah tuh pasti begitu. Malaikat dan Allah bersolawat kepada baginda Rasul, saking mulia. Jadi gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan pernah kita lelah. Cintailah Rasulullah, cintailah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang pantas kita cintai. Rasulullah ketika mati memikirkan umatnya. Nah kita tidak memikirkan Nabi Muhammad. Cuma mikirin pacar belum tentu itu setia, tapi Rasulullah pasti bakal setia. Allah juga bakal setia.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk malam ini. Malam Jumat perbanyaklah bersolawat, karena malam Jumat itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tarpis nikah dulu. Kalau malam Jumat, kalau kata orang zaman dulu, sunnah